Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 15, teksnya ayat 1 sampai 24, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8, pemerintahan Abiam yang jahat selama 3 tahun. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 24, pemerintahan Asa yang benar di mata Tuhan seperti Daud. Kesimpulannya, selama pemerintahan 3 tahun, Abiam hanya hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Namun Tuhan membiarkan kerajaan Yehuda di Yerusalem karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setelah Abiam mati, Asa menjadi raja dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri dan menjauhkan segala berhala, dan memecat Maakah dari pangkat ibu suri. Namun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Selama pemerintahan Asa, dia terus berperang dengan Baasa, raja Israel, sehingga dia memohon pertolongan kepada Ben-Hadad, raja Aram, dengan emas dan perak dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan rumah raja. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan Daud dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Memang Daud pun juga tidak sempurna, tetapi dia usahanya begitu, tetap usaha melakukan yang benar di mata Tuhan. Dengan demikian itu, terus menerus keturunannya sekalipun mereka berbuat salah, itu tahutan mereka masih tetap berdiri. Itu karena Tuhan sudah janji dengan tahunnya. Ajaran tentang manusianya, pertama, Abiam memerintah Yehuda 3 tahun lamanya, dan dia hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya Rehabeam. Namun Tuhan membiarkan kerajaan Yehuda di Yerusalem karena Daud. Kedua, Asa bin Abiam menjadi raja dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri dan menjauhkan segala berhala dan memecat Maakah dari pangkat ibu suri. Namun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Ketiga, selama pemerintahan Asa, dia terus berperang dengan Baasa, raja Israel, sehingga dia memohon pertolongan kepada Ben-Hadad, raja Aram, dengan mengirim emas dan perak dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan rumah raja. Sebenarnya irinya kepada dia menjadi batu sandungan. Sepertinya tidak begitu. Dia harus memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia mengirim emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan pun juga itu tidak baik di hadapan Tuhan. Dia hanya andalkan orang. Inilah terbatasan bagi dia. Aplikasi hari ini. Pertama, membaca teks hari ini dengan seksama dan mengambil keputusan akan mengikuti jalan yang benar sama seperti tahunnya. Kedua, jangan melakukan yang benar sebagian saja. Usaha akan hidup yang benar secara total di mata Tuhan. Janganlah sebagian atau sebagian besar pun tidak cukup, secara total saja. Ketiga, jangan memohon kepada penguasa duniawi, melainkan tetap memohon kepada Tuhan dengan percaya bahwa Ia akan menggenapi tentang permohonan yang benar Anda. Jangan andalkan orang, hanya andalkan Tuhan saja. Akhirnya praktek hari ini, jangan melakukan apa yang benar sebagian saja atau sebagian besar saja pun.
Dan jangan percaya Tuhan sebagian saja atau sebagian besar saja pun juga. Melainkan memohon kepada Tuhan secara total kehidupan Anda. Dengan percaya bahwa Ia akan membimbing Anda ke hasil yang paling baik bagi Anda. Kepercayaan kita bukan sebagian atau sebagian besar. Secara total percaya Tuhan. Inilah orang Kristen dan inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.